Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita ada mata pembelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan untuk kelas 11 dan juga untuk pembelajaran umum lainnya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Zidan Firhan Ali dengan NIM K3522085 untuk jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini kita masuk ke mata pelajaran PKK ya, seperti tadi dengan pada bab desain prototipe dan kemasan produk. Nah, sebelumnya nih, desain prototipe dan kemasan produk ini menjadi materi yang mana materi tersebut masuk ke dalam bagian dari mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan untuk kelas 11. Materi ini sangat berkaitan dengan proses perancangan produk sebelum memasuki tahap produksi dan pemasaran sebuah produk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi desain prototipe dan kemasan produk yang mana nantinya kita akan mempelajari tentang pengertian apa sih itu prototipe, manfaatnya, jenis, dan fungsi kemasan sebuah produk. Serta nantinya kita juga akan mempelajari bagaimana merancang desain kemasan dan label sebuah produk yang baik dan ready untuk nantinya kita lanjutkan pada tahap produksi secara besar dan produksi untuk ke jenjang pemasaran. Nah, kali ini sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari atau tujuan kita mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu nantinya teman-teman diharapkan mampu memahami konsep dasar desain prototipe dan pengemasan produk yang dimana di dalamnya terdapat syarat, fungsi, serta jenis-jenis kemasan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan yang ada di pasar. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu merancang kemasan yang kreatif dan informatif. Nah, rancangan tersebut mencakup desain visual kemasan dan pembuatan label produk yang menarik, efisien, dan sesuai dengan standar. Standar nanti juga dijelaskan nih ada beberapa yang harus dipenuhi untuk kita memberikan informasi tentang produk kita kepada konsumen. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini nantinya teman-teman diharapkan mampu menerapkannya ya dalam pembuatan produk secara nyata yang nanti produknya dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita masuk nih ke materi tentang apa sih desain produk prototipe itu. Nah, sebelumnya di situ sudah dipaparkan ya prototipe. Prototipe ini juga memiliki nama lain, yaitu purwarupa, yang memiliki arti atau penjelasan di mana prototipe atau purwarupa
itu merupakan model awal dari sebuah produk yang dibuat untuk menggambarkan bentuk, fungsi, dan cara kerja yang mana nantinya hal tersebut harus dipenuhi sebelum produk dipasarkan secara massal dan diproduksi secara lebih luas. Kebalik, produk dipasarkan secara lebih luas dan diproduksi secara massal. Nah, selanjutnya yaitu tujuan utamanya kita membuat sebuah produk prototipe, di mana dalam dunia industri itu prototipe digunakan sebagai sarana evaluasi. Melalui prototipe, rancangan dapat melihat apakah produk sudah sesuai konsep, apakah tampilannya sudah cocok, serta apakah penggunaannya mudah atau masih perlu perbaikan. Dengan kata lain, sebuah prototipe itu dapat menjembatani antara ide dengan produk akhir. Nah, untuk lebih singkatnya, penjelasan sebuah prototipe itu adalah sebuah barang ataupun jasa yang kita buat untuk kita mengevaluasinya, apa saja yang kurang, apa saja yang perlu diperbaiki sebelum kita memasarkan sebuah produk atau jasa itu kepada masyarakat ataupun pasar yang lebih luas. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, prototipe itu adalah bagian awal sebelum kita memproduksi lebih banyak. Nah, tujuannya agar kita nantinya dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, kekurangan, dan apa saja evaluasi yang harus dilakukan sebelum produk itu kita pasarkan. Nah, selanjutnya terdapat nih fungsi kita membuat prototipe. Kalau di situ yaitu sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasaran atau dikirim ke konsumen. Nah, saya akan menambahkan nih 4 fungsi kita membuat sebuah produk prototipe. Yang pertama yaitu sebagai alat uji. Produk prototipe itu digunakan sebagai alat uji sebagaimana mestinya, yaitu konsep produk dapat diterapkan menjadi lebih baik. Sehingga sebelum kita pasarkan produk tersebut, kita sudah memiliki produk yang ready untuk kita ujikan untuk mengetahui apakah konsepnya sudah kita matchkan atau kita buat menjadi suatu produk yang baik. Selanjutnya yaitu sebagai media evaluasi. Evaluasi di sini yaitu produk yang kita buat nantinya akan benar-benar bisa baik dan dapat digunakan secara maksimal. Nah, sebelum itu perlu nih evaluasi, di mana kita mengetahui dahulu kekurangan, kesalahan, dan kita mengetahui fungsi maupun desain dapat terdeteksi. Di mana terdeteksi tersebut yaitu kita tahu apa saja yang perlu dibenahi dalam produk kita sebelum dipasarkan. Selanjutnya yaitu sebagai pengambilan keputusan. Nah, maksud dari pengambilan keputusan di sini biasanya pengembang dan klien itu perlu adanya sebuah produk untuk dievaluasi tadi, di mana nantinya perlu revisi ataupun sudah layak untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya di sini yaitu tahap pemasaran. Nah, yang terakhir yaitu sebagai gambaran visual.
produk di sini dapat mengkomunikasikan antar anggota tim karena bentuknya sudah nyata. Itu ya teman-teman, untuk fungsi dari kita membuat produk konten. Selanjutnya nih ada manfaat, wah banyak sekali, 6 ya. Selain fungsi, pembuatan produk prototipe juga memberikan manfaat, antara lain yang pertama yaitu menguji ide dan konsep produk secara langsung. Ya, seperti tadi mengetahui kelebihan dan kekurangan pada produk sejak tahap awal, yaitu dengan adanya tahap evaluasi tadi ya teman-teman. Terus membantu dapatkan masukan dari pengguna, kita nanti juga akan mengetesnya produk-produk kita dites ke pengguna dan klien kita, menghemat biaya, waktu saat produksi. Nah, waktu di sini yaitu nanti kita tidak perlu mengulang lagi kesalahan-kesalahan berikutnya karena sudah mendapatkan apa saja yang sebaiknya dilakukan, yaitu pada tahap evaluasi tadi. Biaya juga tidak terlalu kita spare banyak biaya karena produk-produk selanjutnya pastinya akan lebih baik dan akan memiliki kegunaan yang sesuai dengan standarnya. Selanjutnya yaitu menjadi alat komunikasi seperti tadi antara klien dan pembuat atau pengembang. Nah, yang terakhir yaitu dapat menyimulasikan penggunaan produk secara nyata. Di sini produk dapat digunakan atau diterapkan sebagaimana mestinya secara langsung oleh klien, pengguna, bahkan oleh pengembang sekalipun. Nah, dengan manfaat tersebut, perusahaan atau individu dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya nih, saya akan memberikan contoh produk prototipe yang telah dibuat oleh teman-teman saya, yaitu pembuatan produk prototipe MOOC. Di sini di tahap awal ya teman-teman, MOOC dibuat dengan cara yang pertama yaitu nih desain dari MOOC-nya itu ditempelin dulu dengan perekat yang biasanya tidak mudah terbakar, dan kita ukur dulu desainnya itu posisinya pas di tengah, atas bawahnya itu sesuai, dan menghadapnya itu sesuai. Selanjutnya kita masuk ke menyalakan mesin untuk mengepres MOOC. Biasanya untuk suhu press MOOC itu antara 180 derajat Celcius dan waktunya 150 detik. Ini tahap press MOOC-nya dan ini hasilnya. Nah, kita masuk ke desain kemasan produk. Pada tahap kali ini desain kemasan produk, terdapat nih desain kemasan untuk produk. Contohnya, saya menampilkan desain kemasan untuk produk MOOC. Di sini harus bentuknya kotak, terus ada tempat untuk melihatnya. Nah, kalau begini saja kan nanti masih kurang menarik untuk kita pasarkan atau penjualan masih belum semaksimal mungkin. Kita perlu untuk menambahkan ini seperti desain-desainnya, warna kemasannya agar menarik dan banyak konsumen yang minat terhadap produk kita. Ini juga ada contoh nih kemasan produk yang lama dan kemasan produk yang baru atau modern. Kemasan produk yang lama itu biasanya hanya kemasan saja, di mana dia hanya mengutamakan fungsi, namun belum memberikan informasi yang terkandung informasi tentang produk tersebut, ataupun belum memberikan apakah produk kemasan tersebut sesuai ataupun belum. Nah, berbalik nih, kalau kemasan modern biasanya lebih menarik dan informasi-informasi tentang produk sudah dijelaskan. Ini yaitu
pengertian dari pengemasan produk sendiri. Nah, kemasan sebuah produk adalah sebuah proses pembungkusan yang dapat melindungi dan menata produk agar aman, menarik, dan mudah didistribusikan. Jadi pengemasan itu adalah proses membungkus produk itu agar yang tujuannya untuk melindungi dan menata produk itu yang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kemasan. Yang pertama yaitu kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel di sini yaitu kemasan yang bahannya itu bisa dibuat secara fleksibel, di mana dapat dibentuk, dapat diubah-ubah dengan mudah. Kedua yaitu semi fleksibel. Semi fleksibel di sini yaitu kemasan yang bahannya itu bisa diubah, cuman perlu tenaga yang lebih ekstra. Selanjutnya terakhir yaitu kemasan rigid. Kemasan rigid di sini bahannya itu tergolong kaku. Kita jika ingin mengubahnya perlu membuat kemasannya ulang. Nah, contoh dari kemasan fleksibel itu biasanya plastik itu mudah dibentuk. Terus ada eh, plastik, kertas itu juga mudah dibentuk. Nah, yang semi fleksibel itu biasanya yaitu styrofoam itu dapat dibentuk cuman membutuhkan tenaga ekstra. Terus ada kardus ya teman-teman. Selanjutnya ada rigid. Rigid itu contohnya kayu, kayu, kaca, terus aluminium itu termasuk ke jenis kemasan rigid. Nah, ditinjau dari lapisannya, kemasan juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama primary packaging. Primary ini biasanya kemasan yang langsung bersentuhan atau kemasan yang langsung dengan produknya. Nah, selanjutnya ada nih yang kedua yaitu secondary packaging. Secondary packaging ini biasanya kemasan yang lebih menata lagi dari beberapa kemasan, di mana produk bisa tertata secara bersama-sama sehingga lebih aman. Dan terakhir yaitu tertiary packaging. Tertiary packaging ini digunakan untuk kemasan yang lebih besar, lebih banyak, lebih dari secondary packaging. Nah, kita sudah mempelajari jenis-jenis kemasan. Ini terdapat syarat-syarat kemasan yang baik. Yang pertama mampu melindungi produk dari kontaminasi dan kotoran sehingga produk tetap bersih. Yang kedua yaitu melindungi dari kerusakan fisik, cahaya, gas, ataupun perubahan kadar air. Yang ketiga mudah dibuka, tidak menyulitkan konsumen ya teman-teman membuat kemasan itu. Yang terakhir mudah dalam proses pengangkutan dan distribusi. Yang terakhir dan kelima yaitu efisiensi serta ekonomis. Jadi kemasan itu tidak perlu yang mahal-mahal, tapi produknya malah jangan ataupun lebih sedikit. Harusnya kemasan itu lebih murah dan efisiensi. Nah, yang keenam yaitu memiliki ukuran yang sudah standar, di mana produknya kecil tapi kemasannya besar itu sama saja dengan pembohongan. Jadi kemasannya harus sesuai dengan produk yang ada di dalamnya. Yang ketujuh yaitu mampu menunjukkan identitas, di mana kemasan itu memiliki informasi biasanya apa sih yang ada dalamnya ataupun produk apa yang dijualnya itu terdapat atau sudah digambarkan melalui kemasan. Selanjutnya yaitu fungsi dari kemasan. Kemasan yaitu ini hampir sama sih dengan ini tadi syarat kemasan yang baik. Yang fungsi yang pertama yaitu pengamanan, di mana kemasan harus melindungi seperti tadi dari
kontaminasi dari luar agar produknya terjaga, tidak kotor, tidak terkontaminasi, yaitu seperti tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu fungsi sebagai komunikasi. Kemasan itu dapat menggambarkan produk dan tanpa harus kita melihat langsung secara langsung produknya. Biasanya produknya dapat digambarkan ataupun ditulis secara rinci informasi yang dimiliki oleh produk pada kemasan. Yang ketiga yaitu fungsi estetika. Estetika ini kemasan menambah daya tarik untuk konsumen agar lebih minat untuk membeli barang kita. Yang keempat yaitu fungsi identitas. Seperti tadi, kemasan harus menjadi pembeda dari produk atau kompetitor yang lainnya. Identitas suatu produk biasanya kita menanamkan logo, label di kemasan kita, mempermudah kemasan juga mempermudah pendistribusian, yaitu dilihat dari lapisannya tadi ya teman-teman, ada secondary tadi di mana kemasan digabung-gabungkan atau dirapikan agar pendistribusinya lebih mudah dan kemudahan kinerja, di mana kemasan harus membuat konsumen itu nanti saat membuka atau menggunakan produknya lebih mudah. Nah, itu sudah fungsi kemasan. Selanjutnya yaitu membuat desain kemasan. Kali ini hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan yaitu sudah tercantum pada undang-undang atau peraturan tahun 1996, di mana sebuah kemasan itu harus terdapat elemen-elemen yang sudah pasti ataupun elemen seperti label, identitas gitu. Nah, elemen itu bisa seperti bentuk kemasannya harus sesuai dengan produk, terus jenis bahan yang digunakan, harus mudah untuk didaur ulang ataupun mudah untuk kita melakukan reduce. Nah, pemilihan warnanya juga perlu karena harus sesuai dengan produknya. Misalnya produknya warna hitam, kemasannya yang kita berikan warna hitam juga, itu akan mematikan produknya. Ketertarikan konsumen akan berkurang. Terus nilai atau fungsi kemasan sendiri, merek dan logo ya, label tadi, ilustrasi sebuah produknya. Biasanya kemasan itu juga menampilkan ilustrasi dari sebuah produknya. Tata letak desain itu perlu juga diperhatikan. Nah, kita masuk ke label kemasannya. Labelnya ini merupakan informasi penting. Biasanya label ini berisi informasi penting mengenai produk yang kita miliki. Nah, label ini harus memuat keterangan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen. Secara umum, label memuat nama produk, merek, komposisi atau bahan-bahan yang kita gunakan, komposisi yang kita gunakan untuk membuat produk tersebut, tanggal kadaluarsa, baik digunakan sebelum kapan itu juga terdapat pada label, tanggal produksi, berat atau bersih itu juga tercantum pada label. Cara penggunaan dan penyimpanan, baiknya kita menggunakannya bagaimana, petunjuk penggunaan, terus penyimpanannya kita simpan pada tempat yang harus bagaimana, biasanya pada suhu berapa gitu ya teman-teman. Nama dan alamat produsen, nama kita sebagai pembuat produk tersebut, alamat kita juga perlu ditingkatkan, misalnya dari PTA nih, alamatnya di bla 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 bla, jalan apa gitu, itu perlu kita cantumkan. Nah, yang paling penting yaitu logo halal dan izin dari BPOM, itu juga perlu karena kita mengedarkan atau
memasarkan produk kita itu juga perlu adanya logo halal dan izin dari BPOM agar nanti lebih aman, masalah itu ya teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan, prototip dan kemasan merupakan dua tahap penting dalam proses pengembangan produk sebelum kita pasarkan dan kita perjualbelikan kepada konsumen. Prototip di sini berfungsi untuk menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki konsep produk sebelum diproduksi dalam jumlah besar. Nah, sementara itu, kemasan berperan tidak hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai identitas, media komunikasi, dan alat pemasaran yang menarik konsumen. Pembuatan kemasan yang baik harus memenuhi syarat keamanan, kepraktisan, serta estetika, sedangkan label harus berisi informasi lengkap dan sesuai ketentuan pemerintah. Label sini kita harus memberikan informasi tentang apa yang kita buat pada produk kita, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan memahami keseluruhan konsep, teman-teman diharapkan dapat merancang produk yang lebih baik, kreatif, dan siap bersaing di pasaran. Oke, sebagai penutup, ya, saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak materi mengenai desain prototipe dan kemasan produk pada mata pelajaran pada mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembuatan produk yang lebih berkualitas untuk teman-teman gunakan nantinya jika ingin berwirausaha. Tentunya ya teman-teman, wirausaha itu lebih baik karena kita menjadi bosnya sendiri. Itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.